Seri 5 Pedang Kayu Harum. Pendekar Sadis. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 47. Dengan singkat namun jelas Qian Ling lalu menceritakan pertemuan yang diadakan oleh si Tianong dan para murid dan pembantunya setelah datuk itu mendengar akan kemunculan Tian Xin dan Kim Hong di Telaga Qinghai. Semenjak kalah olehmu, Suhu telah melatih diri dengan tekun sekali, dan sekarang Suhu malah telah memperoleh murid dan pembantu yang pandai, yaitu 5 orang yang berjuluk Qinghai Moliong. Mereka itu, kalau maju bersama, lebih lihai daripada aku atau Su Heng sendiri. Belum lagi Suhu yang kini semakin tua menjadi semakin lihai. Engkau berhati-hatilah, Tian Xin. Lebih baik engkau pergi malam ini juga meninggalkan Sining. Aku tidak dapat lama-lama bertemu denganmu, mereka tentu akan menjadi curiga. Akan kukatakan kepada mereka bahwa kedatanganmu ini bersama wanita itu hanya untuk pesiar saja, tidak ada keinginanmu untuk mengacau. Bukankah begitu? Ya, sebaiknya katakan saja begitu. Akan tetapi untuk pergi melarikan diri, nanti dulu, Qian Ling. Aku memang ingin menentang suhumu itu, dan terima kasih atas semua kebaikanmu kepadaku. Jadi, engkau hendak nekat menentang Suhu? Dia memang pantas ditentang, apalagi setelah apa yang dilakukannya kepada dirimu. Ah, aku khawatir sekali. Tak usah khawatir, aku dapat menjaga diri. Selamat berpisah. Qian Ling ragu-ragu lalu berlari menghampiri, merangkul dan mencium Tian Xin dengan sepenuh hatinya, lalu terisak dan melarikan diri, menghilang dalam kegelapan malam. Tian Xin berdiri tertegun, lalu tersenyum dan mengelus bibirnya. Di antara para wanita yang pernah mendekatinya, yang pertama menyentuh hatinya adalah Kim Hong, kedua adalah Qian Ling inilah. Lian Hong tidak dapat diperbandingkan karena perasaannya terhadap Lian Hong lain lagi, lebih halus, bahkan agaknya jauh dari kekasaran nafsu berahi. Dia sendiri tidak tahu apakah terhadap Qian Ling atau Kim Hong. Betapapun juga, Qian Ling takkan mudah terhapus begitu saja dari lubuk hatinya. Wanita itu telah menyerahkan dirinya, hatinya dan pada saat ini pun sudah membuktikan pembelaannya, setelah berkorban kedua pergelangan tangannya yang hampir melenyapkan ilmu kepandaiannya. Dia tahu bahwa kalau pertemuan tadi, percakapan dan sikap Qian Ling tadi diketahui oleh si Tianong, tentu sekali ini nyawa wanita itu taruhannya. Akan tetapi dia tidak akan undur selangkah. Biarpun si Tianong mempersiapkan diri. Lebih baik lagi. Sekali ini si Tianong harus dapat dia kalahkan secara mutlak. Akan tetapi, teringat akan penuturan Qian Ling betapa si Tianong telah mengerahkan kaki tangannya, ia harus berhati-hati juga. Orang seperti si Tianong itu tentu tidak akan segan untuk mempergunakan tipu muslihat dan kecurangan. Baiknya ia datang bersama Kim Hong yang dalam hal ilmu kepandaian tidak kalah dibandingkan dengan si Tianong. Bersama dengan Kim Hong dia merasa mampu untuk menghadapi seluruh jagoan di dunia ini. Teringat akan Kim Hong yang ditinggalkan seorang diri dalam keadaan marah dan cemburu, Tian Xin tersenyum dan mempercepat larinya, kembali ke kota, ke losmen di mana mereka bermalam. Akan tetapi, ketika dia memasuki kamar, ternyata kamar mereka itu kosong. Kim Hong tidak berada di situ, tidak meninggalkan surat maupun pesan. Seketika hatinya berdebar tegang dan khawatir. Jangan-jangan kekasihnya itu pergi meninggalkannya karena marah dan cemburu. Akan tetapi, buntalan pakaiannya masih ada, berarti Kim Hong tidak minggat. Akan tetapi kemanakah? Dia pergi mencari ke belakang dan sekitar losmen itu, namun tidak dapat menemukannya. Lalu dia memanggil pelayan yang tadi menyerahkan surat kepadanya. Engkau melihat Nona? Tanyanya kepada pelayan itu. Tidak, Tuan. Akan tetapi Tian Xin melihat betapa kedua kaki pelayan itu menggigil. Ini menandakan bahwa ada sesuatu yang disembunyikan oleh pelayan itu. Baiklah. Katanya dan seperti tidak mencurigai sesuatu, dia pun memasuki kamarnya. Akan tetapi cepat sekali dia pun membuka jendela, meloncat keluar dan terus menuju keluar, mengintai dari tempat gelap. Dilihatnya ada 3 orang laki-laki tinggi besar berbisik-bisik dengan pelayan tadi. Hanya terdengar olehnya si pelayan berkata, suaranya terdengar agak takut-takut. Dia sudah pulang, dan tidak menduga sesuatu. Di kamarnya. Baik, kami akan menjemputnya. Kata seorang di antara 3 orang itu. Tian Xin cepat meloncat dan berlari memasuki kamarnya kembali melalui jendela, menutupkan daun jendela dan merebahkan dirinya,
Pura-pura tidur di atas pembaringan. Tok tok tok. Tianxin membiarkan sampai ketukan pintu itu terulang beberapa kali, barulah dia menjawab dengan suara mengantuk. Siapa di luar? Aku, utusan si Tianong Lo Cianpue. Harap buka pintu, pendekar sadis. Tianxin tersenyum, akan tetapi hatinya terasa tidak enak. Kalau si Tianong sudah berani mengirim utusan secara terbuka seperti ini, hal itu hanya berarti bahwa datuk itu telah mempunyai sesuatu yang dapat dipakai sebagai andalan. Pintu kamarku tak pernah kukunci. Masuklah saja. Hening sejenak. Agaknya orang-orang yang berada di luar pintu itu meragu dan berunding. Terdengar mereka saling berbisik. Lalu seorang di antara mereka mendorong daun pintu. Daun pintu terbuka dan nampak orang itu berlindung di kusen pintu, dan golok tajam berkilau di tangannya. Akan tetapi ketika melihat Tianxin masih rebah di atas pembaringannya, dia menjadi lebih berani, lalu melangkah masuk. Orang tinggi besar, seorang di antara 3 orang yang dilihat Tianxin tadi. Tianxin bangkit duduk dan orang itu maju sambil menodongkan goloknya, siap untuk menyerang. Kalau aku jadi engkau, lebih baik kusimpan saja golokku itu. Salah-salah golok itu bisa minum darah tuannya sendiri. Amat berbahaya itu, kata Tianxin sambil minum air teh dari mangkok di atas meja, sikapnya tidak peduli. Orang itu jelas kelihatan gentar, mukanya agak pucat. Dia menyeringai dan berkata dengan suara lantang, untuk menutupi rasa gentar di dalam hatinya. Pendekar sadis, golok ini hanya untuk menjaga diri kalau engkau akan mengamuk sebelum habis mendengarkan kata-kataku. Kalau aku mengamuk, sekarang engkau tak mungkin dapat bicara lagi, juga 2 orang temanmu di luar kamar itu. Masuk saja kalian semua dan katakan apa yang dipesan oleh si Tianong. Sikap Tianxin tetap tenang saja dan justru ketenangan inilah yang membuat jantung 3 orang itu terasa dingin membeku karena gentar. 2 orang tinggi besar yang menanti dan berjaga-jaga di luar kamar itu pun menampakkan diri sambil memegang golok dengan tangan agak gemetar. Nama besar pendekar sadis sudah membuat mereka ketakutan, apalagi kalau diingat bahwa pemuda ini adalah putra mendiang Pangeran Cheng Han Ho yang pernah mengalahkan si Tianong sendiri. Mereka bertiga kini menghadapi Tianxin, siap dengan golok di tangan dan Tianxin memandang dengan sikap tak acuh. Pendekar sadis, kata seorang yang pertama tadi. Ketua kami hanya hendak menyampaikan pesan kepadamu bahwa engkau harus mengikuti kami menghadap beliau tanpa banyak ribut. Tianxin tersenyum. Bagaimana kalau sekarang aku menggerakkan tangan dan membunuh kalian bertiga? Apa sukarnya bagiku? Orang yang mewakili teman-temannya bicara itu menelan ludah sebelum menjawab, merasa sukar bicara seolah-olah jantungnya naik dan mengganjal tenggorokannya. Kalau kami tidak kembali bersamamu, selambat-lambatnya besok pagi setelah matahari terbit, wanita itu akan mati. Wanita? Tianxin pura-pura bodoh. Ya, wanita cantik sahabatmu itu, pendekar sadis. Orang tinggi besar itu merasa dapat mengancam dan berada di pihak yang menang sekarang. Dan matinya akan mengerikan sekali. Ketua kami tidak akan kalah olehmu dalam menyiksa orang-orang yang menjadi tawanannya. Sedikit saja engkau mengganggu kami, kawanmu yang cantik itu besok sebelum matahari terbit, akan menjadi mayat dengan tubuh terhina dan tidak berupa manusia lagi. Tianxin masih bersikap tak acuh. Bagaimana aku dapat mempercaya omongan bajingan-bajingan macam kalian bertiga ini? Seorang di antara mereka, yang berjenggot panjang dan mempunyai muka yang menyeramkan, mengeluarkan sesuatu dari saku bajunya dan melemparkannya ke arah Tianxin sambil berkata, "Lihat ini." Tianxin menyambut benda itu yang ternyata adalah potongan celana dari bawah sampai ke lutut. Celana Kim Hong. Dia mengenal kain celana itu. Jelaslah bahwa Kim Hong telah terjatuh ke tangan mereka, ke tangan si Tianong. Dia merasa heran sekali bagaimana Kim Hong yang dia tahu amat lihai itu sampai dapat tertawan musuh. Di manakah ia? Orang pertama tertawa, suara ketawanya seperti suara burung hantu, lalu berkata, "Pendekar sadis, kami tidak begitu bodoh. Kau ikutlah saja kalau menghendaki ia selamat." Tianxin berpikir sejenak. Dia pun tahu bahwa si Tianong menangkap Kim Hong hanya untuk memaksanya menyerah. Bukan Kim Hong yang dikehendaki si Tianong yang pasti tidak mengenal bahwa Kim Hong adalah Lam Sin, melainkan dialah yang dikehendaki orang tua itu. Kepada dialah si Tianong menaruh dendam.
Dan kini baru dimengerti bahwa So Qianling telah menipunya. Wanita itu, yang tadi menciumnya demikian mesra, yang tadi menangis dengan air mata panas, hanya dipergunakan oleh si Tianong untuk memancingnya keluar, untuk membuatnya meninggalkan Kim Hong sehingga kakek datuk kaum sesat itu dapat menangkap Kim Hong untuk memaksanya menyerahkan diri. Akan tetapi bagaimana Kim Hong sampai dapat ditawan? Hal ini tentu baru akan dapat diketahuinya kalau dia bertemu dengan Kim Hong. Dan melihat celana yang dirobek itu, diam-diam dia bergidik. Dia tahu orang macam apa mereka ini, dan kalau dia membunuh mereka ini dan tidak muncul sampai besok pagi, tentu bukan hanya sebagian celana Kim Hong yang akan dirobek oleh mereka. Baiklah, aku ikut dengan kalian, katanya sambil bangkit berdiri. Hahaha, kami sudah tahu bahwa engkau tentu akan berpikir dengan tepat, pendekar sadis. Kata orang pertama. Lihat, golok kami ini tidak perlu lagi, karena di sana ada golok yang lebih tajam tertempel di leher yang kulitnya mulus itu. Kami harus melucutimu dulu. Kata si jenggot panjang sambil menghampiri Tianxin dan mengeluarkan pedang Gin Huaqiam dari pinggang pemuda itu, juga mengambil kipasnya dan suling bambunya. 3 benda itu dibawanya sendiri, pedang dia gantungkan di punggung, suling dan kipas dia selipkan di pinggang. Mari kita berangkat, kata orang pertama dan keluarlah mereka dari dalam kamar itu. Tianxin berjalan di tengah-tengah mereka, seperti seorang di antara sahabat-sahabat saja. Ketika tiba di depan rumah penginapan itu, Tianxin melihat pengurus dan para pelayan berdiri dengan sikap takut-takut, akan tetapi melihat Tianxin pergi tanpa melawan dengan 3 orang itu, mereka nampak lega. Mengertilah Tianxin bahwa semua orang di dalam rumah penginapan ini adalah juga kaki tangan si Tianong, atau setidaknya orang-orang yang tunduk dan taat kepada datuk kaum sesat itu. Dia memperhatikan kemana dia akan dibawa oleh 3 orang tinggi besar yang sikapnya kasar ini. Setelah mereka tiba di tempat gelap, dia didorong-dorong oleh mereka. Setelah keluar dari pintu gerbang kota, engkau harus memakai penutup mata, pendekar sadis. Hahaha, kata orang pertama sambil mendorong pundak Tianxin agak keras ketika pemuda itu agak lambat jalannya. Mereka akan membawaku keluar kota, pikirnya. Jadi Kim Hong ditahan di luar kota. Akan tetapi di mana? Dia harus tahu di mana Kim Hong ditahan dan harus dapat membebaskannya sebelum matahari terbit pada esok pagi. Kalau tidak, dia tidak dapat membayangkan apa yang akan terjadi pada diri gadis itu. Terlalu ngeri untuk dibayangkan. Si Tianong tidak percuma berjuluk datuk kaum sesat. Tentu segala daya akan dilakukan untuk menyakitkan hatinya. Tiba-tiba Tianxin merasa tengkuknya menjadi dingin. Menyakitkan hatinya. Itulah yang akan dilakukan si Tianong sebelum membunuhnya. Dan melihat dia kini menyerahkan diri demi Kim Hong, tentu iblis tua itu akan dapat menduga bahwa dia mencinta Kim Hong, dan kalau demikian halnya, maka tidak mungkin kalau Kim Hong akan dibebaskan setelah dia menyerahkan diri. Bahkan sebaliknya gadis itu akan merupakan alat yang baik sekali untuk menyiksa batinnya. Tentu si Tianong akan menyiksa gadis itu di depan matanya, sebelum membunuhnya. Mereka sudah tiba di luar pintu gerbang kota sekarang dan berjalan di jalan sunyi. Bulan sudah muncul dan malam itu amat cerah. Ketika mereka tiba di jalan yang sunyi, di apit-apit sawah ladang, si jenggot panjang berkata, "Sudah waktunya untuk menutupi kedua matanya." Mereka bertiga mendekati Tianxin dan orang pertama mengeluarkan sehelai kain hitam dari saku bajunya. "Pendekar sadis, kami harus menutupi kedua matamu agar kau..." Orang itu tidak dapat melanjutkan kata-katanya karena tiba-tiba saja tangan Tianxin bergerak menonjok ulu hatinya, membuat napasnya terhenti dan dia pun terjengkang memegangi perut. 2 orang kawannya terkejut sekali dan mereka berdua cepat mencabut golok. Akan tetapi Tianxin tidak memberi kesempatan lagi kepada mereka. Tubuhnya bergerak lebih cepat daripada tangan mereka yang mencabut golok dan gerakan kedua orang itu terhenti setengah jalan ketika tubuh mereka terpelanting oleh tamparan-tamparan Tianxin. Mereka hanya pingsan dan tidak mati, karena memang Tianxin belum hendak membunuh mereka. Belum lagi, mereka itu masih amat penting baginya, untuk menunjukkan di mana Kim Hong ditahan. Tianxin sengaja menanti sampai mereka berada di luar kota, di tempat sunyi, baru dia bergerak karena kalau dia bergerak di dalam kota, tentu akan datang banyak kaki tangan si Tianong yang akan dapat menggagalkan usahanya menolong gadis itu.
Ketika tiga orang itu siuman mereka mendapatkan diri mereka sudah tertotok, membuat kaki tangan mereka lumpuh sama sekali dan mereka berada di dalam sebuah gubuk tempat petani menjaga sawah. Tianxin lalu menyeret seorang di antara mereka, yaitu orang ketiga yang pipinya sebelah kiri ada tanda bekas lukanya. Dua orang kawannya hanya memandang dengan mata terbelalak penuh rasa takut ketika kawan mereka itu diseret keluar dari dalam gubuk oleh pendekar sadis. "Jangan takut," bisik si jenggot panjang kepada orang pertama. "Dia tidak mampu mengganggu kita, selama gadis itu berada di tangan ketua kita." Orang yang codet pipinya ketakutan setengah mati ketika dia diseret oleh pendekar sadis menjauhi gubuk dan berhenti di bawah sebatang pohon besar di tepi jalan. "Nah, sekarang katakan di mana gadis itu ditahan," kata Tianxin, suaranya tetap halus dan tenang, bahkan terdengar ramah dan tanpa mengandung ancaman. Si codet menelan ludahnya, akan tetapi dia teringat akan teman pendekar sadis yang sudah berada di tangan si Tianong, maka dia merasa yakin bahwa pendekar ini hanya akan menggertaknya saja. Maka dia memaksa sebuah senyum yang merupakan senyum masam yang membuat wajahnya yang codet itu menjadi nampak semakin buruk dan menyeramkan. Kau kira aku takut dengan ancamanmu? Gadismu itu telah di dalam cengkeraman maut, dan kalau sampai besok kami tidak datang bersamamu, tentu ia akan disiksa sampai mampus, dan sebelum itu dipermainkan dulu. Hehehehe, lebih baik engkau bebaskan kami dan mari sama-sama menghadap ketua kami agar gadismu selamat, pendekar sadis. Begitukah? Kita lihat saja nanti. Tianxin berkata dan dengan cekatan lalu melepaskan sabuk orang itu, mengikat kedua kakinya dan diangkatnya orang itu lalu dilemparkan ke atas melewati sebuah cabang pohon. Ketika tubuh itu meluncur turun, dia memegang ujung sabuk dan orang itu pun tergantung dengan kepala di bawah dan terpisah dari tanah kurang lebih 1,5 meter. Tianxin mengikatkan ujung sabuk itu ke batang pohon, kemudian dengan tenangnya lalu membuat api unggun di bawah orang yang tergantung dengan jungkir balik itu. Apa yang hendak kau lakukan?" Si codet itu berkata dengan muka pucat dan mata terbelalak. Tianxin tidak menjawab, terus menyalakan api unggun dan asap mulai mengepul ke atas, membuat si codet itu terbatuk-batuk dan sesak napas. Dia mengulang-ulangi pertanyaannya, menjadi semakin takut ketika mulai merasakan hawa panas dari api unggun yang mulai bernyala di bawah kepalanya. Dengan panik dia mengerti bahwa pendekar sadis itu hendak membakarnya hidup-hidup. Dia mulai berteriak-teriak, memaki, mengancam, memohon, akan tetapi Tianxin sama sekali tidak menghiraukannya, bahkan melihat sedikit pun tidak, melainkan menambah kayu bakar untuk membuat api unggun itu bernyala makin besar. Dan tersiksalah si codet itu, napasnya terengah-engah, akan tetapi dalam keadaan tertotok dia tidak mampu meronta, hanya berteriak-teriak. Lepaskan aku. Pendekar sadis. Tianxin sama sekali tidak peduli, seakan-akan tidak mendengarnya. Akan tetapi sebenarnya dia terus memasang pendengarannya dan memperhatikan semua teriakan yang keluar dari mulut orang tersiksa itu. Tubuh si codet penuh dengan keringat, mukanya menjadi merah seperti udang direbus dan lidah api hampir menjilat kepalanya. Malah sudah ada bau rambut termakan api, bukan langsung dijilat lidah api melainkan rambut itu mengering dan menghangus oleh panas dari bawah. Aduh panas. Aug, dengar pendekar sadis, gadismu itu, berada di pesanggerahan. Aug, lekas turunkan, aku akan mengaku. Api unggun itu mengecil karena beberapa pohon kayu bakar ditarik oleh Tianxin. Bahan bakarnya dikurangi dan tentu saja apinya mengecil, akan tetapi masih bernyala. Dia kini mendekati orang yang masih tergantung itu. Jelaskan, di mana ia ditahan? Si codet itu membelalakan matanya. Dia membayangkan betapa dia akan dihukum dan tentu dibunuh oleh si Tianong kalau dia berani mengkhianatinya, kalau dia berani mengaku di mana adanya gadis itu. Melihat keraguan ini Tianxin berkata sambil mengambil lagi kayu bakar yang tadi disingkirkan. Aku tidak mau tawar-menawar lagi kalau engkau tidak mau mengaku, api akan kubesarkan dan tidak ada apapun yang akan dapat mengubah keadaanmu. Nanti dulu, ia ditahan di dekat Telaga Qinghai, di Pondok Merah milik ketua kami. Orang itu merintih dan menangis, tahu bahwa dia telah menentukan hukumannya sendiri. Dia tahu bahwa dia tidak mungkin dapat selamat karena andai kata pendekar sadis tidak membunuhnya, tentu si Tianong tidak akan mau mengampuninya. Maka dia merintih dan menangis karena menyesal dan ketakutan.
Akan tetapi, karena api unggun tidak begitu besar lagi dan biarpun masih mendatangkan panas dan asap namun tidak begitu menyiksanya lagi, dia pun akhirnya menghentikan tangisnya, apalagi ketika melihat pendekar sadis meninggalkannya, memasuki pondok gubuk itu dan menyeret keluar seorang temannya, yaitu si Jenggot Panjang. Si Jenggot Panjang melihat keadaan temannya, si Codet, mengerti bahwa pendekar sadis hendak menyiksa mereka untuk minta keterangan di mana adanya gadis itu. Maka dia pun mendahului dengan suara ketawa. Hahaha, pendekar sadis. Percuma kalau engkau hendak menyiksa kami. Kami tidak akan bicara, dan biar engkau membunuh kami sekalipun, engkau tidak akan dapat menyelamatkan gadismu kecuali kalau engkau ikut dengan kami menghadap si Tian Ong. Akan tetapi Tian Xin tidak menjawab, melainkan cepat menggunakan golok besar milik seorang di antara mereka untuk menggali lubang dalam tanah. Tidak terlalu dalam, hanya kurang lebih setengah meter pula. Dengan tenaga sinkangnya, cepat dia menyelesaikan pekerjaan itu, lalu ditendangnya tubuh si Jenggot Panjang memasuki lubang dalam keadaan telentang. Si Jenggot Panjang terbelalak, tidak tahu apa maksud pendekar itu. Akan tetapi ketika Tian Xin mulai mendorong tanah galian ke dalam lubang menimbuninya dari kaki ke atas dan berhenti sampai di dada, tahulah dia bahwa pendekar itu hendak menguburnya hidup-hidup. Dia memandang dengan mata terbelalak. Apa yang hendak kau lakukan? Tanyanya, suaranya gemetar. Tian Xin menghentikan pekerjaannya menimbuni si Jenggot dengan tanah. Memang disengaja menimbuninya sampai ke dada saja membiarkan bagian muka itu terbuka. Katakan di mana adanya gadis itu, katanya, suaranya halus dan tenang saja, namun mengandung sikap dingin yang mengerikan. Orang pertama, si Codet yang masih tergantung, merasa ngeri bukan main. Dia dapat melihat semua yang terjadi itu dengan jelas, walaupun matanya sudah menjadi merah karena sejak tadi tergantung dan kemasukan asap. Akan tetapi si Jenggot Panjang itu malah tertawa, suara ketawanya memang agaknya tidak takut mati. Hahaha, engkau hendak mengancam dan memaksaku? Pendekar sadis, biar kau bunuh sekali kami bertiga tidak akan mengaku, dan tahukah engkau apa yang akan terjadi kalau engkau tidak ikut bersama kami menghadap si Tian Ong? Hahaha, aku sudah tahu. Gadismu yang cantik jelita itu akan diperkosa beramai-ramai, diantri oleh lebih dari 20 orang di antara kami. Untuk menentukan siapa yang akan kebagian daging lunak itu, kemarin ketua kami sudah mengundi. Sayang, aku sendiri tidak kebagian, akan tetapi aku ingin sekali melihatnya. Hahaha. Tian Xin mengerutkan alisnya dan menurut panasnya hati, ingin dia sekali pukul menghancurkan kepala si Jenggot ini. Akan tetapi dia menahan diri, lalu mulai mendorongkan tanah sedikit demi sedikit menimbuni dada dan muka si Jenggot. Si Jenggot masih berteriak-teriak, mengancam, memaki lalu menangis, akan tetapi Tian Xin tidak peduli, walaupun dia menangkap satu demi satu semua yang keluar dari mulut si Jenggot ini, kalau si Jenggot menyerah dan mau mengaku. Biarpun orang pertama sudah mengaku, namun Tian Xin masih belum puas, dan masih belum yakin benar hatinya. Orang-orang macam ini, orang-orang golongan hitam yang pikirannya selalu penuh dengan kejahatan, sama sekali tidak boleh dipercaya begitu saja. Akan tetapi, si Jenggot Panjang ini memang benar-benar tidak mau mengaku. Suaranya makin kurang ketika mukanya mulai tertimbun tanah sehingga tiap kali membuka mulut, mulutnya kemasukan tanah. Akhirnya, seluruh mukanya sama sekali tertutup dan si Codet memejamkan matanya agar jangan melihat lagi keadaan temannya yang keras kepala dan memilih mati dikubur hidup-hidup daripada harus mengaku itu. Dia tidak menyesal telah mengaku tadi karena kalau dia tidak mau mengaku, tentu sekarang telah menjadi babi panggang setengah matang, dibakar hidup-hidup oleh pendekar yang ternyata amat kejam dan sadis itu. Si Codet itu berpikir apakah pernah dia melihat orang yang lebih sadis daripada tindakan pendekar sadis ini. Dia sendiri pun sudah biasa bertindak kejam, juga teman-temannya, akan tetapi kekejaman mereka itu berbeda dengan kekejaman pendekar sadis, yang melakukan semua itu dengan sikap yang demikian halus dan tenang dan dingin, seperti sikap iblis di neraka yang melakukan tugasnya menyiksa orang berdosa saja. Setelah menimbunkan semua tanah yang digalinya tadi di atas tubuh si Jenggot yang rebah terlentang di dalam tanah sehingga tanah itu bergunduk merupakan sebuah kuburan baru, Tian Xin lalu meninggalkannya ke dalam gubuk. Aciang! Si Codet berseru memanggil ke arah gundukan tanah sambil memandang dengan mata melotot. Aciang! Apakah engkau bisa mendengarku? Si Codet bertanya dengan hati ngeri.
Ingin dia memberitahu dan membujuk temannya itu agar mengaku saja. Dia lupa bahwa andai kata temannya dapat mendengarnya sekalipun, tentu teman itu tidak mampu menjawab karena kalau menjawab tentu mulutnya kemasukan tanah dan mencekiknya. Si Codet tidak memanggil lagi ketika Tianxin sudah mendatangi dari gubuk sambil menyeret tubuh orang pertama yang menjadi pemimpin dari rombongan 3 orang itu. Orang ini memiliki kepandaian yang tertinggi di antara mereka dan merupakan suheng dari kedua temannya. Hidungnya pesek dan mulutnya lebar sehingga muka itu mirip dengan muka seekor monyet. Ketika Tianxin melempar tubuhnya di dekat kuburan itu, si muka monyet ini memandang dengan mata terbelalak, memandang ke arah si Codet yang tergantung jungkir balik itu. Dia terbelalak dan nampak ketakutan. "Pendekar sadis, apa yang kau lakukan terhadap 2 orang temanku ini?" tanyanya. Tianxin tidak menjawab, melainkan melepaskan sabuk orang ketiga ini. Si muka monyet ini semakin ketakutan dan memandang kepada si Codet yang masih tergantung dengan kepala di bawah itu. Dia melihat bekas api unggun yang masih mengepulkan asap di bawah sutenya itu dan dia bergidik, maklum bahwa sutenya tadi tentu telah dibakar hidup-hidup. Akan tetapi, sutenya itu belum mati, maka dia bertanya. "Tahu Sute, di mana Ciang Sute?" Yang ditanya hanya memandang ke arah kuburan, dan tiba-tiba mata atau itu terbelalak seperti orang yang ketakutan. Si muka monyet menoleh, memandang ke arah kuburan baru itu dan dia pun terbelalak melihat betapa tanah kuburan itu bergoyang dan tiba-tiba nampak sebuah lengan tersembul keluar dari gundukan tanah, lalu tiba-tiba orang yang tadinya dikubur hidup-hidup itu bangkit duduk, kepala yang penuh tanah itu kini keluar, matanya berkedip-kedip karena kemasukan tanah, mulutnya mengeluarkan suara ah-ah-uhuh karena kemasukan tanah pula. Kiranya si jenggot panjang ini merupakan orang yang cukup kuat sehingga dia belum mati dan ketika ditimbun tanah itu, agaknya totokan pada tubuhnya menjadi punah dan dia mampu mengerahkan tenaganya untuk membobol tanah yang menimbuninya. Tianxin menghampiri, lalu bertanya. "Kau mau mengaku?" Akan tetapi si jenggot panjang itu memaki dengan suara seperti orang yang dicekik lehernya. "Jahanam kau!" Dan tiba-tiba dia meloncat dan menyerang kepada Tianxin. Keadaannya sungguh menyeramkan, seperti mayat yang baru bangkit dari kuburan. Akan tetapi, terjangannya yang disertai gerengan seperti harimau itu tentu saja dengan mudah dapat dihindarkan Tianxin dengan tangkisan, bahkan sekali dorong saja tubuh si jenggot panjang itu sudah masuk lagi ke dalam lubang yang terbuka, lalu Tianxin menimbuninya dengan tanah dan menginjak-injak timbunan tanah itu sampai padat. Sekali ini si jenggot panjang tidak lagi mampu bergerak. Melihat ini, si Codet dan temannya menggigil. "Kalian datang untuk menangkapku dengan mengancam untuk menyiksa temanku itu? Baiklah, mungkin aku terlambat dan temanku akan mati, akan tetapi si Tianong dan seluruh anak buahnya pun akan kusiksa sampai mati semua. Dan kalian memperoleh giliran pertama," kata Tianxin kepada si muka monyet yang sudah pucat sekali itu. "Beri saja tanda dengan tanganmu kalau engkau mau memberitahu di mana adanya temanku yang ditahan itu." Berkata demikian, tiba-tiba leher si muka monyet itu telah dibelit sabuknya sendiri dan sekali saja menggerakkan kedua tangannya, Tianxin telah melemparkan orang itu ke atas cabang pohon di mana si muka monyet tergantung pada lehernya. Ketika melontarkan tubuh orang ini, Tianxin membebaskan totokannya, sehingga tubuh itu dapat meronta-ronta. Sebentar saja muka itu menjadi merah dan agak membiru, lidahnya terjulur keluar dan tiba-tiba si muka monyet menggerak-gerakkan kedua tangannya. Tianxin melepaskan ujung sabuk dan tubuh itu terbanting jatuh ke atas tanah, akan tetapi lehernya terbebas dari lilitan sabuk. Si muka monyet megap-megap seperti ikan dilempar ke darat, dan untuk beberapa lamanya tidak mampu bicara, hanya memegangi lehernya seperti hendak mencekik leher sendiri. Tianxin duduk menanti dengan tenang. "Nah, apa yang hendak kau katakan?" katanya kemudian. "Gadis itu, ia ditawan di Pondok Merah dekat Telaga Qinghai." Kini Tianxin merasa yakin bahwa keterangan yang didapatnya itu memang benar. Kalau 2 orang memberi keterangan yang sama, sudah pasti tidak membohong. Tiba-tiba dia menggerakkan golok rampasan. Sinar berkelebat dan 2 orang itu tidak sempat memekik lagi karena sinar golok itu sudah menyambar ke arah leher mereka dengan kecepatan kilat dan tahu-tahu mereka tewas dengan leher putus, yang seorang menggeletak di atas tanah, yang seorang lagi dengan tubuh masih tergantung pada kakinya. Tianxin membuang golok itu, lalu mengambil pedangnya, kipas dan sulingnya yang tadi mereka rampas,
kemudian mengerahkan seluruh tenaga ginkangnya untuk lari menuju ke telaga Qinghai. Ketika Kim Hong membuka kedua matanya, ia mengeluh. Seluruh tubuhnya merasa nyeri dan ketika ia hendak menggerakkan kedua tangannya yang terasa paling nyeri, ternyata kedua tangan itu berada di belakang tubuhnya, terbelenggu oleh sesuatu yang selain amat kuat, juga runcing dan menusuk kedua pergelangan tangannya. Seketika ia menjadi sadar betul dan membuka matanya lebar-lebar. Teringatlah ia bahwa ia telah terjebak, lalu diserang dengan asap pembius. Dengan tenang Kim Hong memutar pandang matanya. Ia harus tenang dan tidak panik, itulah syarat utama menghadapi keadaan seperti sekarang ini. Ia tahu bahwa ia berada di tangan musuh, akan tetapi satu hal yang sudah pasti dan menimbulkan harapan adalah kenyataan bahwa ia masih hidup sampai saat ini. Dan itu berarti bahwa pihak musuh belum menghendaki kematiannya dan mempunyai suatu rencana mengapa ia masih dibiarkan hidup. Dan selama ia masih bernapas, berarti masih ada kesempatan untuk lolos dan masih ada harapan. Pandang matanya menyatakan bahwa ia berada di dalam sebuah kamar yang agaknya terbuat dari tembok tebal yang amat kokoh kuat. Ada sebuah pintu saja di situ, pintu besi yang di atasnya terdapat jeruji besi yang kuat pula. Ia tidak akan kehabisan hawa yang tentu masuk dari jeruji besi itu. Kamar itu kosong, hanya ada sebuah dipan besi di mana ia rebah miring. Kedua kakinya bebas, akan tetapi kedua lengannya dibelenggu ke belakang. Jari-jari tangannya bergerak dan meraba-raba, dan tahulah ia bahwa kedua lengannya itu diikat dengan kawat berduri, dan bahwa duri-duri besi telah melukai kedua pergelangan tangannya. Sinar lampu yang masuk melalui celah-celah jeruji menunjukkan bahwa waktu itu masih malam. Dia mengingat-ingat. Tianxin menerima surat seorang wanita, bekas sahabatnya, murid si Tianong yang mengajaknya mengadakan pertemuan. Begitu Tianxin pergi, ia dipancing dan dijebak. Padahal, si Tianong tidak pernah mengenalnya, apalagi bermusuhan. Jelaslah bahwa ia ditawan itu tentu ada hubungannya dengan Tianxin. Otaknya yang cerdik itu diputarnya dan Kim Hong dapat menduga bahwa tentu ia ditawan untuk dijadikan umpan memancing Tianxin. Dan ia tahu bahwa Tianxin sudah pasti akan mencarinya dan berusaha sedapatnya untuk menolongnya, dan agaknya hal ini yang dikehendaki oleh pihak musuh yaitu memancing datangnya Tianxin. Ini berarti bahwa ia sendiri sudah tertawan, dan dengan adanya kenyataan bahwa pihak musuh tidak atau belum membunuhnya, berarti bahwa ia sendiri untuk sementara waktu ini belum terancam bahaya maut, akan tetapi Tianxin lah yang terancam. Ia harus dapat lolos untuk memperingatkan Tianxin. Dengan hati-hati Kim Hong lalu bangkit, duduk di tepi pembaringan. Pertama-tama, ia harus dapat membebaskan kawat berduri yang membelenggu pergelangan tangannya. Dengan kedua kakinya yang tidak terbelenggu, ia masih akan mampu menjaga dan melindungi dirinya. Agaknya pihak musuh terlalu memandang rendah dirinya sehingga hanya kedua tangannya saja yang dibelenggu, akan tetapi kedua kakinya dibiarkan bebas. Betapapun juga, ia harus hati-hati karena maklum bahwa pihak musuh, selain lihai, juga mempunyai banyak kaki tangan dan juga licin. Ia harus melepaskan belenggu kawat berduri itu. Akan tetapi, hal ini jauh lebih mudah dibicarakan daripada dilaksanakan. Dengan pengerahan sinkang, mungkin saja ia akan dapat melepaskan kedua lengannya, akan tetapi untuk itu ia akan melukai pergelangan kedua lengannya. Dan kalau sampai urat besarnya yang terluka, dapat berbahaya juga. Apalagi ketika ia mencoba tenaganya untuk mengukur kekuatan kawat berduri, ia memperoleh kenyataan bahwa kawat itu amat kuat, tidak mungkin dapat dipatahkan begitu saja tanpa bantuan senjata tajam. Atau setidaknya harus ada tangan orang lain yang membukanya. Kim Hong bangkit dan memandang ke arah kaki dipan. Itulah satu-satunya benda keras yang terdapat di dalam kamar, yang terbuat dari besi. Maka dia pun lalu menjatuhkan diri berlutut, dan mendorongkan kedua lengan yang terbelenggu di belakang itu ke dekat kaki dipan, dan mulailah ia menggosok-gosokkan kawat itu pada kaki dipan meraba-raba dengan ujung jarinya untuk mencari sambungan kawat. Lebih dari 2 jam ia bekerja, mengerahkan tenaga, dan hasilnya baru sedikit saja, baru mulai dapat merenggangkan sambungan kawat. Ia merasa lelah dan juga amat lapar. Obat bius itu dan bekerja keras ini membuatnya lapar. Untuk ketegangan yang dihadapinya dan untuk berusaha melepaskan belenggu, sungguh memakan banyak sekali tenaga dalam badan. Tiba-tiba terdengar langkah kaki mendatangi arah pintu kamar tahanan. Pendengarannya yang tajam dapat menangkapnya dan Kim Hong cepat bangkit dan merebahkan dirinya lagi, miring seperti tadi.
Yang masuk adalah 3 orang laki-laki yang kesemuanya memegang pedang. Dari gerakan mereka, tahulah Kim Hong bahwa mereka adalah orang-orang yang memiliki kepandaian cukup tinggi. Kalau saja ia tidak mengkhawatirkan Tianxin yang akan dipancing dan dijebak, tentu ia akan nekat menyerang mereka dengan kedua kakinya. Akan tetapi ia menahan dirinya. Ia merasa yakin bahwa Tianxin pasti dipancing dan akan dijebak setelah tadi ia melihat betapa sebelah celananya robek di bagian bawah. Robekan itu hilang. Kalau mereka itu hendak kurang ajar atau berbuat cabul, tentu bukan ujung celananya yang dirobek. Maka Kim Hong bersikap waspada dan pura-pura baru siuman ketika mereka memasuki kamar. Ia mengeluh, pura-pura bingung ketika menarik-narik lengannya, kemudian dengan susah payah ia bangkit, duduk, memandang kepada 3 orang itu. Seorang di antara mereka adalah si jangkung yang menjebaknya tadi. Kim Hong bangkit dan pura-pura terhuyung. 3 orang itu siap menyerangnya, karena si jangkung ini sudah maklum bahwa gadis yang ditawannya memiliki kepandaian yang cukup hebat. Dia adalah murid si Tianong pula, walaupun tingkatnya belum setinggi tingkat para suhengnya, yaitu Qinghai Ngoliong, namun dia dan 2 orang sutenya yang bertugas menjaga di situ memiliki kepandaian yang cukup boleh diandalkan dan mereka merupakan pembantu-pembantu Qinghai Ngoliong. Si jangkung tersenyum mengejek ketika melihat gadis itu agaknya hendak melawan namun tidak berdaya dan dia melihat darah segar yang baru menitik dari luka-luka di pergelangan lengannya. Tidak perlu engkau melawan, karena melawan berarti hanya akan menyiksa dirimu. Nona, siapakah namamu? Persetan dengan kalian, bentaknya. Kenapa engkau menjebakku di tempat ini? Kalian mau apa? Si jangkung tersenyum dan mengelus jenggotnya yang hanya beberapa helai itu. Nona manis, simpanlah kegalakanmu. Engkau sekarang telah menjadi tawanan dari Lo Cianpui si Tianong. Ah! Dengan sengaja Kim Hong memperlihatkan kekagetannya dan juga memperlihatkan rasa takut. 3 orang itu tertawa dan si jangkung juga senang melihat betapa gadis itu terkejut dan nampak takut. Hahaha, karena itu, jangan mencoba untuk melawan, Nona. Dan sekarang, mari ikut dengan kami, suhu si Tianong hendak bertemu denganmu. Kim Hong masih memperlihatkan sikapnya yang ketakutan dan ia pun mengangguk seperti orang yang terpaksa sekali. Baiklah, siapa berani menentang si Tianong? Ia disuruh berjalan di muka dan 3 orang itu mengikutinya dari belakang sambil menodongkan pedang. Biarpun demikian, seandainya dia mau, Kim Hong merasa yakin bahwa dengan kedua kakinya saja, ia akan mampu merobohkan 3 orang ini. Akan tetapi hal ini tidak ia lakukan. Sebelum kedua tangannya bebas, ia tidak akan mau bertindak sembrono karena ia akan gagal kalau harus berhadapan dengan si Tianong dengan kedua tangan terbelenggu. Dalam keadaan yang sudah mutlak berada dalam kekuasaan lawan tangguh, dan dalam keadaan tidak berdaya ini ia harus mempergunakan kecerdikan, tidak hanya melakukan kekerasan dengan nekat. Ruangan itu luas dan si Tianong duduk di kursinya sambil memandang tawanan wanita itu. Diam-diam ia merasa kagum karena wanita ini memang cantik sekali, akan tetapi mengingat bahwa wanita ini adalah sahabat baik, mungkin kekasih atau malah istri Cheng Tianxin, dia memandang marah. Duduk, bentak si jangkung sambil mendorong tubuh Kim Hong ke atas lantai. Gadis itu jatuh berlutut, akan tetapi ia menegakkan kepalanya memandang kepada si Tianong, sedikit pun tidak memperlihatkan rasa takut kini. Baru sekarang ia melihat kakek yang usianya hampir 60 tahun akan tetapi masih nampak gagah perkasa dengan tubuhnya yang tinggi besar dan berkulit hitam ini. Selama ia menjadi lamsin, ia baru mendengar nama saja dari rekan ini, akan tetapi belum pernah saling berjumpa. Nona, engkau ini apanya Cheng Tianxin? Tiba-tiba si Tianong bertanya. Kim Hong tidak segera menjawab, hanya memandang ke sekelilingnya. Di dekat kakek itu duduk seorang wanita cantik yang manis yang berpakaian mewah dan pesolek, sedangkan di sebelah wanita muda cantik itu duduk pula seorang laki-laki tinggi kurus bermuka pucat dengan mata sipit, pakaiannya berwarna kuning sederhana. Ia dapat menduga bahwa tentu wanita ini murid si Tianong bernama So Qianling seperti yang pernah diceritakan oleh Tianxin, dan tentu laki-laki tinggi kurus itu murid kepala yang bernama Chiang Gushik. 5 orang laki-laki tua lain yang duduk di sebelah kiri si Tianong dan nampak gagah perkasa itu sama sekali tidak dikenalnya dan tidak dapat diduganya siapa karena Tianxin tidak pernah menyebut-nyebutnya. Ia tidak tahu bahwa 5 orang itu adalah Qinghai Ngoliong murid si Tianong yang lihai.
Melihat So Qianling berada di situ, Kim Hong yang tadinya tidak ingin menjawab, kini menjawab dengan suara lantang. Aku adalah kekasihnya. Apakah engkau yang berjuluk si Tianong? Si Tianong tertawa dan minum araknya dari guci besar. Tokoh ini memang suka sekali minum arak dan kekuatan minumnya amat luar biasa. Tak pernah dia kelihatan mabuk, betapapun banyaknya arak memasuki perutnya. Hahaha, engkau memang pantas menjadi kekasih pendekar sadis. Engkau cukup berani. Dan engkau pun cukup manis. Siapakah namamu, Nona? Namaku Kim Hong, jawab Kim Hong singkat tanpa menyebutkan Shi-nya. Shi Toan adalah Shi yang terkenal sebagai Shi keluarga kaisar, maka ia tidak mau menyebutnya. Dengan menyebutkan nama Kim Hong, tentu orang akan menyangka ia Shi Kim dan bernama Hong. Nama yang manis seperti orangnya. Kata si Tianong dengan jujur, bukan untuk merayu. Akan tetapi sayang, Nona Kim. Nyawamu berada dalam tangan pendekar sadis. Apa maksudmu? Tanya Kim Hong dan memandang tajam kepada kakek itu. Qianling, katakan kepadanya apa yang akan terjadi dengan dirinya kalau pendekar sadis tidak muncul ke sini. Si Tianong berkata kepada muridnya, tahu dari pandang mata Qianling betapa muridnya itu merasa cemburu dan membenci nona cantik itu. Dan memang sesungguhnya lah. Melihat Kim Hong yang cantik jelita itu, diam-diam Qianling merasa cemburu sekali dan membencinya. Ia sendiri harus hidup di situ sebagai istri suhengnya yang sama sekali tidak dicintanya. Sebaliknya wanita ini selalu berdampingan dengan Cheng Tianxin sebagai kekasihnya. Tentu saja ia merasa iri sekali. Perempuan rendah. Kata So Qianling, dengarlah baik-baik. Kami telah mengutus orang untuk memanggil Cheng Tianxin ke sini menghadap suhu. Kalau sampai besok pagi setelah matahari terbit dia belum juga ke sini bersama utusan kami, maka engkaulah yang akan mengalami siksaan sampai mati. Pertama-tama, engkau akan diserahkan kepada 20 orang yang telah menang undian, engkau akan mereka perkosa sampai mereka itu semua merasa puas. Dan kalau engkau belum mampus, engkau akan dijemur di tepi telaga sampai burung-burung pemakan bangkai datang mengeroyokmu dan makan habis dagingmu. Bersambung ke bab 48. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.